Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Afasi dari kelas TIPA 311. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mini makalah saya yang berjudul Konsep dan Fungsi Uang. Pertama, latar belakang. Uang sebagai alat pembayaran mengalami proses perjalanan yang panjang dalam perkembangannya sebelum dikenal luas seperti sekarang ini. Masyarakat dulu tidak menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Segala kebutuhan hidupnya diperoleh dengan memanfaatkan alam sekitar. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Salah satu fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar, medium of exchange, di mana orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menukar barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Sedangkan salah satu fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang dan atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Fenomena. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat inflasi pada tahun kalender 2019, Desember 2019 dibanding 2018, sebesar 2,72%. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan tingkat inflasi yang berada di bawah target pemerintah sebesar 3,5% tersebut merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir, sebab pada tahun 2009 Indonesia juga sempat mengalami tingkat inflasi terendah yaitu sebesar 2,78%. Adapun secara berturut-turut sejak 2011 inflasi tahun kalender masing-masing sebesar 3,79%, 4,3%, 8,38%, 8,36%, 3,35%, 3,02%, 3,61%, dan di tahun 2018 3,13%. Berdasarkan jenis keparahan, inflasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, inflasi ringan, yang merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan cukup rendah yaitu sekitar 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang, yang merupakan inflasi tingkat pertumbuhan tergolong ringan, yaitu sekitar 10-30% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi berat, yang merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan tergolong inflasi berat yaitu 30-10% per tahun. Pada kesimpulannya adalah pertama, adanya uang menjadi barang tukar yang sah membuat kita tidak perlu menerapkan sistem barter lagi. Yang kedua, inflasi di Indonesia pada tahun 2019 adalah yang terkecil sejak 10 tahun terakhir. Yang ketiga, salah satu jenis inflasi dapat terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari jumlah pasokan dari produsen atau penjual. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.